Setelah menyambangi Kabupaten Bulungan pada Kamis 28 Oktober kemarin, Menteri Sosial Tri Risma hari ini berkunjung ke Kota Tarakan. Pada Jumat 29 Oktober hari ini, Mensos Risma menyerahkan bantuan sosial kepada warga Kota Tarakan dan diserahkan secara simbolis di Royal Crown Hotel Tarakan pada pagi tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Andi Pausiah yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Andi. Ya, halo rekan Firda. Andi, bisa Anda jelaskan dalam rangka apa kunjungan Mensos Risma ini ke Kota Tarakan? Ya, baik rekan Firda, selamat sore Tribuners. Saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, dapat saya sampaikan memang sekitar pukul 7.40 WITA pagi tadi, Mensos RI Ibu Tri Risma hari ini tiba di Hotel Royal Crown Kota Tarakan dalam rangka menyerahkan secara simbolis bantuan kepada masyarakat. Adapun bentuk bantuannya sendiri yakni bantuan asistensi rehabilitasi sosial atau atensi yang ditujukan atau menyasar kepada warga yang terdiri dari anak yatim, kemudian lansia, penyandang disabilitas, keluarga penerima manfaat, program PKH, dan juga program bantuan pangan non-tunai. Demikian rekan Firda. Andi, berapa total besaran jumlah bantuan kepada warga penerima manfaat di Kota Tarakan ini dan bagaimana antusiasme para penerima bantuan? Iya, rekan Firda. Untuk total bantuannya sendiri, saya gambarkan ada sekitar 6 jenis bantuan yang disalurkan pada hari ini dari 3 satker yang bekerja di bawah naungan Kemensos Republik Indonesia. Adapun total keseluruhan dari nilai bantuan yang diserahkan hari ini sekitar 764.375.000 kepada 334 orang jumlah penerima manfaat. Dan sebagai simbolis tadi masing-masing per kategori bantuan sudah diserahkan secara simbolis oleh Mensos Risma, yakni memberikan bantuan atensi kepada 26 anak yatim, kemudian juga disalurkannya dalam bentuk tunai menggunakan rekening, dan juga masih diberikan kepada anak yatim yakni sekitar 7,8 juta untuk bantuan atensi dalam bentuk nutrisi dan di bawah oleh Satker Balai Budi Luhur Banjarbaru. Dan selanjutnya kemudian kepada lansia diberikan bantuan berupa kursi roda sekitar 10 orang dengan nilai 10.375.000, dan total ada 200 orang lansia di bawah naungan Satker Balai Gau Mabaji Makassar menerima sandang pangan dan papan senilai sekitar 480 juta, dan juga ada terdiri dari alat bantu. Kemudian untuk khusus disabilitas juga mendapatkan bantuan, diantaranya bantuan untuk kebutuhan dasar, bantuan modal usaha, kemudian bantuan protesa atau kaki palsu, dan juga tongkat penuntun adaptif. Demikian. Kemudian satu lagi, Firda, tadi saya sempat mewawancarai salah seorang warga Tarakan penerima bantuan, yakni Ibu Martijah yang berdomisili di Kelurahan Pamusian. Beliau sangat bersyukur karena sudah menerima bantuan kursi roda, karena selama ini beliau tidak bisa beraktivitas normalnya seperti orang pada umumnya karena sudah selama setahun menderita stroke. Dengan bantuan ini ia merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu Mensos. Demikian Mhm, rekan Firda. mhm. Andi, kemudian apa saja pesan yang disampaikan oleh Mensos Tri Risma hari ini dan apa saja? Apakah di sana juga ada kendala yang dipaparkan selama penyaluran di Kaltara sendiri? Iya, ya rekan Firda. Eh, di pada kesempatan kunjungan Ibu Mensos Risma pagi tadi sempat berinteraksi langsung dengan anak-anak yatim, di mana anak-anak yatim ini juga perlu diketahui mereka adalah yang orang tuanya meninggal karena COVID-19, dinyatakan COVID-19, sehingga dalam hal ini anak yatim juga diberikan bantuan. Adapun Mensos Risma sendiri menyampaikan agar mereka yang mendapatkan musibah dan ditinggalkan orang tuanya harus tetap semangat, harus tetap berjuang menghadapi hidup, dan
pantang menyerah dan harus tetap bersekolah. Kemudian juga ia juga bahkan membagikan nomor WhatsApp secara pribadi kepada anak-anak yatim tersebut agar ketika nanti mereka membutuhkan sesuatu bisa menghubungi langsung Ibu Mensos Rismawati ini. Kemudian selama 2 hari berada di Kaltara, yakni sebelumnya kemarin ke Kabupaten Bulungan, hari ini berkunjung ke Kota Tarakan. Ibu Risma menerima laporan di mana memang kendalanya ada di faktor kondisi geografis Provinsi Kaltara, sehingga itu yang cukup menjadi kendala saat proses penyaluran bantuan. Salah satunya misalnya ia gambarkan wilayah Krayan yang ada di Kabupaten Nunukan, di mana untuk mengakses untuk sampai ke Krayan sendiri tidak bisa diakses menggunakan jalur darat maupun laut, hanya bisa diakses menggunakan jalur udara, dan untuk sampai ke sana pun juga biaya ongkos angkutnya juga sangat mahal, sehingga semua kendala-kendala ini sudah dibahas dan sudah akan diberikan solusi. Salah satunya disampaikan Ibu Risma sendiri pagi tadi, yakni akan membantu menyiapkan biaya transportasi udara dan air untuk bisa menjangkau sampai ke lokasi penerima manfaat bantuan yang selama ini disalurkan oleh Kemensos. Kemudian pihaknya juga menginstruksikan langsung kepada seluruh kepala daerah di Provinsi Kaltara untuk mendata wilayah yang masih sulit dijangkau untuk segera dimasukkan dalam list dan dilaporkan agar bisa mendapatkan bantuan anggaran transportasi. Dan juga yang melanjutkan Krayan sendiri, untuk khusus Krayan di Kabupaten Nunukan, di target November akan dilakukan penyaluran. Dan untuk di Tarakan, ia mendapatkan juga laporan tercatat 1.672 KPM belum tersalurkan untuk jenis bantuan pangan non-tunai. Dan pihaknya sudah menginstruksikan kepada Wali Kota Tarakan, Dr. Hairul, hari Minggu nanti sudah bisa disalurkan. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara Andi Pausia, dan tadi Tribuners Andi juga sudah menghimpun keterangan dari Mensos Tri Risma hari ini dan juga Martijah, lansia penerima kursi roda. Berikut liputannya untuk Anda. Bu, ini apakah akan berkelanjutan sampai tahun depan bantuannya ini? Ya itu tiap tahun, tiap bulan. Ya sepanjang tidak ada masalah, misalkan dia tiba-tiba menjadi kaya atau meninggal, begitu meninggal pun bisa digantikan oleh ahli warisnya kalau masih miskin, begitu ya. Ya udah kita realisasikan itu yang kita tampung di data kita. Kami juga menerima masukan dari daerah-daerah untuk data itu. Kalau kita tidak bisa menghadirkan misalkan tempatnya jauh-jauh, itu akan kita salurkan seperti bantuan sosial, begitu ya. Selama ini nggak pernah niat beli kursi roda kah Bu? Atau memang beli aja mas, nggak bisa. Nggak mampu ya Bu? Anak saya cuma ngojek. Oh iya. Harganya mahal. Adaan sakit 1 minggu cuci darah 3 kali. Ibunya? Enggak, Anaknya ibu. Oh yang ngojek itu? Iya, dari nafkah Mbak, habis cuci darah cari nafkah untuk makannya anaknya 2. Sakitnya apa Bu? Anaknya ibu? Ginjal. Ginjal ya? Iya. Jadi harus cuci darah ya? Ya 1 minggu 3 kali. Tapi tukang ojek ya Bu? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.